Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya Bapak dan Ibu semua? Gimana puasanya? Saya doakan Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan juga melimpah berkah. Selamat untuk Bapak dan Ibu semua yang sudah mendapatkan THR dari negara atau dari pemerintah menjelang Lebaran tahun 2026 ini. Nah, tapi ternyata sampai saat ini masih ada beberapa pertanyaan yang ada di tengah para mantan abdi negara terkait dengan kebijakan dari pemerintah. Tonton video ini sampai habis ya Bapak dan Ibu semua, biar tidak ada lagi kesimpang siuran atau kebingungan di antara para pensiunan PNS dan juga yang tidak kalah penting, biar tidak ada pensiunan PNS yang termakan hoak. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, sama-sama kita ketahui bahwa THR untuk para pensiunan PNS, kemudian untuk PNS aktif, kemudian ASN aktif itu sudah dicairkan oleh pemerintah atau oleh negara. Nah, PT Taspen itu sudah mulai mencairkan THR mulai hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 kemarin. Tapi begini Bapak dan Ibu semua, ketika THR itu sudah dicairkan, masih ada beberapa pertanyaan dari para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Salah satu yang cukup ramai ditanyakan itu adalah tentang rapelan gaji untuk para mantan abdi negara. Kita sharing-sharing aja ya Bapak dan Ibu semua, saya juga tidak menggurui Bapak dan Ibu semua, karena saya tahu Bapak dan Ibu semua jauh lebih memiliki pengalaman yang lebih banyak jika dibandingkan dengan saya. Nah, makanya kita sharing-sharing aja, kita berbagi ilmu aja. Jadi pertanyaan yang diajukan sekali lagi itu berkaitan dengan rapelan gaji untuk para pensiunan PNS. Nah, pertanyaannya itu tidak hanya dituliskan di channel saya, tapi juga di media sosial milik PT Taspen. Ini adalah beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pensiunan PNS terkait dengan rapelan gaji untuk pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Nah, pertanyaan ini tentu saja harus kita apresiasi karena apa? Itu artinya ada kemauan atau ada keinginan dari para pensiunan PNS untuk bertanya atau mencari tahu terkait dengan rapelan gaji. Mungkin saja beliau-beliau yang bertanya itu memang kemarin-kemarin itu menonton berbagai konten di media sosial, khususnya di YouTube yang menyatakan bahwa rapelan gaji itu akan dicairkan tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, atau bahkan ada juga konten YouTube yang menyatakan bahwa rapelan gaji itu sudah dicairkan secara bertahap oleh pemerintah atau oleh negara kepada pensiunan PNS. Sekali lagi, pertanyaan yang diajukan oleh pensiunan PNS itu, kalau menurut saya pribadi, itu sangat perlu kita apresiasi. Dan saya sangat senang ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, karena itu artinya kita bisa berbagi pengalaman atau kita bisa berbagi ilmu atau bahkan informasi terkait dengan isu yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Nah, begitu juga dengan pertanyaan yang disampaikan atau diajukan ke media sosial resmi milik PT Taspen. Ini adalah beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat atau khususnya oleh pensiunan PNS atau bahkan PNS aktif terkait dengan rapelan gaji setelah pencairan THR tahun 2026 ini. Pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada PT Taspen itu tentu saja sangat benar dan memang sesuai dengan jalurnya, karena apa? Sekali lagi, PT Taspen itu kan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, sehingga PT Taspen itu memiliki kewenangan atau memiliki kuasa untuk menyampaikan informasi yang valid atau informasi yang resmi. Nah, ini adalah ini adalah jawaban yang disampaikan dari pertanyaan dari para masyarakat atau dari para pensiunan PNS maupun ASN aktif. Jadi PT Taspen itu sekali lagi menegaskan bahwa sampai saat ini itu kan belum ada regulasi atau belum ada peraturan terkait dengan rapelan gaji untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Pada prinsipnya menjadi gini Bapak dan Ibu semua, rapelan gaji itu kan merupakan selisih gaji lama dengan gaji baru. Nah, kalau gaji lamanya itu belum naik, ya tentu saja tidak akan ada rapelan gaji. Karena menjadi begini Bapak dan Ibu semua, perlu sama-sama kita ketahui sampai saat ini itu kan memang gaji untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu kan angkanya itu kan belum berubah karena belum ada keputusan dari negara atau dari pemerintah untuk mengubah struktur gaji atau nominal gaji bagi para mantan abdi negara. Sampai saat ini gaji pensiunan PNS itu kan di kisaran 1,7 jutaan sampai 4,9 juta rupiah per bulan, tergantung masa kerja, kemudian posisi ketika pensiunan PNS itu masih aktif menjadi aparatur sipil negara. Nah, kenapa tadi saya bilang bahwa
pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pensiunan PNS itu menjadi sangat baik, karena memang sampai harus diakui sampai hari ini itu kan masih ada sangat banyak konten yang menyatakan bahwa rapelan gaji itu akan dicairkan. Nah, makanya tadi saya mengapresiasi kepada Bapak dan Ibu semua yang bertanya mengenai apakah ada rapelan gaji atau tidak. Bolak-balik juga saya sudah meminta kepada Bapak dan Ibu semua, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya carikan sumber validnya. Nah, sumber validnya tentu saja bisa dari salinan undang-undang, kemudian dari media yang kredibel atau media terpercaya, atau bahkan kalau saya seringnya itu kan dari pernyataan langsung yang sudah disampaikan oleh PT Taspen. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu semua, terkait dengan rapelan gaji, itu kan memang sudah dipastikan tidak ada rapelan gaji untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Bolak-balik saya juga sudah meminta kepada Bapak dan Ibu semua, kalau ada atau kalau menonton konten yang isinya itu negara memastikan rapelan gaji akan cair, atau negara sudah memastikan atau sudah mulai mencairkan rapelan gaji secara bertahap, itu sudah bisa dipastikan sebagai konten hoax. Belum lagi kalau kita bicara tentang konten-konten yang mencatut atau menggunakan gambar, suara, ataupun video dari Pak Purbayu Disadewa selaku Menteri Keuangan. Karena apa? Semua konten itu adalah konten yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau AI ya Bapak dan Ibu semua, sehingga bisa dipastikan bahwa kontennya itu adalah konten hoax dan ya nggak usah ditonton aja Bapak dan Ibu semua. Logika gampangnya juga menjadi begini, cara paling mudah untuk mengetahui apakah konten tentang Pak Purbaya itu adalah konten hoax atau tidak, karena tidak mungkin Pak Purbaya tiap hari itu akan membicarakan tentang pensiunan PNS. Tidak mungkin Pak Purbaya tiap hari itu akan melakukan konferensi pers. Nah, sementara konten-konten tersebut yang selama ini mungkin Bapak dan Ibu semua tonton, itu kan tiap hari menggunakan gambar atau suara atau video dari Pak Purbaya Disadewa. Nah, logikanya Pak Purbaya itu kan pasti memiliki banyak tugas atau memiliki banyak pekerjaan, sehingga tidak mungkin tiap hari Pak Purbaya itu, sekali lagi, tidak mungkin beliau itu melakukan konferensi pers atau tiap hari membahas tentang pensiunan PNS. Belum lagi kalau kita bicara tentang pernyataan yang sudah disampaikan oleh PT Taspen, bahwa memang sampai saat ini PT Taspen kan juga sudah menyatakan sejak tahun 2025 kemarin tidak ada rapelan gaji ataupun kenaikan gaji untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Nah, PT Taspen itu juga sudah meminta atau menghimbau kepada para pensiunan PNS untuk lebih berhati-hati terkait dengan berbagai konten di media sosial. Karena sekali lagi, bahkan PT Taspen menyatakan ada sangat banyak konten hoax di media sosial yang tentu saja hal itu atau konten-kontennya itu misinformasi atau tidak bisa dipercaya atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini sekali lagi menjadi pekerjaan bagi negara atau bagi pemerintah untuk memberantas konten hoax, sehingga tidak ada lagi pensiunan PNS yang termakan hoax atau tertipu mentah-mentah dengan berbagai konten di media sosial. Nah, kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana terkait dengan klarifikasi yang sudah disampaikan oleh PT Taspen bahwa sampai saat ini tidak ada regulasi atau peraturan baru terkait dengan rapelan gaji ataupun kenaikan gaji bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar. Kita sama-sama berdoa agar ekonomi Indonesia itu semakin baik lagi, agar ada hal-hal positif atau kebijakan yang lebih mendukung kesejahteraan para mantan abdi negara di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua.